Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di Univa Channel. Terima kasih ya buat semua yang udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru ketemu channel aku ucapin selamat datang dan salam kenal buat semuanya. Alhamdulillah, aku bisa share lagi video tentang budgeting. Kali ini seperti biasa, saatnya update sinking fund untuk budgeting bulan Oktober. Kemarin dari income 2.850.000 aku udah sisihkan untuk budget sinking fund, dan nanti tinggal dibagi untuk 3 pos ini. Dan sebelumnya tidak ada niatan ria ataupun pamer ya teman-teman. Ini hanya sekedar sharing, semoga bisa bermanfaat dan semoga video ini bisa nambah semangat buat kita sama-sama belajar konsisten buat nabungnya. Kali ini aku juga akan siapin budget untuk bayar pajak kendaraan dari budget dana servis sebesar 50.000. Nanti aku akan tambahkan dari budget sisa di binder saving. Jadi di budgeting bulanan aku ada pos untuk dana servis. Pos ini bisa dipakai untuk ongkos perbaikan, misalkan ada barang yang rusak atau untuk beli alat, beli lampu, atau untuk kebutuhan darurat yang tidak terlalu besar budgetnya ya teman-teman. Baru jika dibutuhkan budget yang lumayan besar, aku akan ambilkan dari pos tabungan dana darurat. Untuk budget dana servis ini sebenarnya ada rencana kemarin mau beli cat buat ngecat rak, tapi karena harus bayar pajak kendaraan dulu di bulan ini, jadi untuk beli catnya ditunda dulu aja, dan karena juga nggak terlalu mendesak ya teman-teman. Untuk budget pajak kendaraan ini aku hanya kasih 200.000 aja, nanti untuk kurangnya akan ditambahin sama Pak Suami. Jadi di binder saving ini ada pos untuk budget sisa dana servis. Ini hampir sama aja kayak nabung, tapi bisa diambil setiap saat ada kebutuhan perbaikan atau sesuatu yang darurat. Tiap bulan nggak pasti juga, kadang juga nggak ada sisa, kadang ada sisa 10.000, 20.000. Dan alhamdulillah pos ini bisa bermanfaat untuk bayar pajak kendaraan di tiap tahun. Ada perbaikan, dan kemarin juga terpakai buat ongkos benerin saluran listrik. Jadi berguna banget kita punya tabungan atau pos persiapan untuk kebutuhan, apalagi yang wajib di tiap tahunnya seperti bayar pajak kendaraan. Dan ini aku mau ambil sebesar 150.000. Jadi ini untuk saldonya tinggal 45.000, saldo sebelumnya 195.000. Jadi untuk budget dana darurat itu kan tiap bulan aku anggarkan 200.000. Itu yang 100.000 aku masukkan ke tabungan dana darurat, dan yang 100.000 itu aku bagi lagi untuk dana servis dan dana kesehatan. Dari dua tabungan ini bisa untuk kebutuhan atau keadaan darurat dengan budget yang tidak terlalu besar, sementara dari tabungan dana darurat baru dipakai untuk keadaan darurat dengan budget yang lumayan besar. Untuk sisanya ini aku simpan lagi ke Ziploc, dan ini aku udah siapin budget sebesar 200.000. Jadi rencananya bayarnya di minggu terakhir ini. Selesai siapin budget pajak kendaraan, lanjut aku akan isi tabungan sinking fund. Tapi sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu. Apa kabar teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberikan rezeki yang berkah, dan diberi kelancaran untuk setiap aktivitas yang kita jalani. Amin. Untuk tabungan sinking fund ini masih tetap ada 3 pos: dana hari lebaran buat renov rumah, dan tabungan untuk dana liburan. Untuk tabungan lebaran kali ini aku tambah sebesar 50.000. Untuk budget ini sebenarnya kurang jika dihitung dengan target 2 juta yang aku bikin dalam waktu 1 tahunan. Harusnya bisa nabung lebih besar lagi, tapi karena harus membagi budget dengan pos kategori tabungan lainnya, jadi ya diisi dulu semampunya. Tapi nanti jika udah dekat dengan batas waktunya, untuk tabungan ini akan lebih aku prioritaskan, dan mungkin akan ngebuat untuk tabungan lain tidak diisi dulu ya teman-teman. Ya memang harus diatur aja sesuai kemampuan kita dalam menabung, agar nabung ini nggak terasa memberatkan.
Yang terpenting udah ada usaha dari kita untuk menyiapkan budget untuk kebutuhan di masa mendatang. Ini aku udah simpan kembali uangnya. Lanjut aku akan tulis dulu untuk saldonya. Untuk tabungan hari lebaran sampai di bulan Oktober, alhamdulillah udah terkumpul sebesar 500.000. Lanjut aku akan isi untuk tabungan kedua untuk renov rumah. Aku lihat dulu untuk trackernya. Untuk trackernya ini juga masih jauh banget dari target. Tiap ngisi aku budgetkan sebesar 200.000. Ini adalah nominal paling besar di antara tabungan-tabungan lainnya karena menyesuaikan juga dengan target yang lumayan besar sebesar 5 juta yang aku buat. Dan tabungan ini untuk kebutuhan renov tipis-tipis aja dan juga nggak mendesak, jadi nabung santai semampunya. Dan meski agak lumayan lama untuk waktunya, tapi alhamdulillah udah bersyukur banget bisa sedikit-sedikit menyisihkan untuk tabungan ini. Aku hitung uangnya ini sesuai trackernya ya, udah terkumpul sebesar 1.400.000. Semoga tetap bisa konsisten nabungnya dan bisa berhasil sesuai target yang udah aku buat. Dan ini aku lanjut catat dulu untuk saldonya. Alhamdulillah udah terkumpul 1.400.000 untuk tabungan renov rumah. Lanjut untuk ke pos tabungan ketiga, ada tabungan dana liburan. Aku akan lihat dulu trackernya. Dan kali ini untuk tabungan dana liburan dapat tambahan sebesar 50.000. Dan aku akan warnai di nominal 50. Untuk pos tabungan ini semoga bisa selesai di akhir tahun nanti. Rencananya pengen berlibur tipis-tipis bareng keluarga, menyesuaikan dengan budget yang ada. Dan alhamdulillah untuk saldonya udah terkumpul sebesar 550.000. Jadi dengan belajar budgeting ini akhirnya bisa sambil belajar membiasakan diri agar bisa disiplin nabung secara rutin, bisa sedikit menyisihkan untuk budget tabungan keinginan, untuk kebutuhan-kebutuhan di masa depan pelan-pelan juga bisa mulai dipersiapkan, terutama untuk tabungan dana darurat. Jadi dengan memiliki tabungan bisa untuk menghadapi situasi sulit atau darurat di masa depan, dan juga untuk memenuhi kebutuhan atau hal yang kita inginkan. Kita bisa pilih nabung dengan metode yang mana dan untuk tujuan apa, bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya teman-teman. Dan alhamdulillah aku udah selesai buat update sinking fund. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.